Jepang. Mereka ada stoknya sekitar 2000-an. Nah, ini kesiapan yang kita lakukan untuk menyediakan obat-obatnya. Dan dari obat yang sudah datang 10, kita sudah cobakan ke pasien. 7 diantaranya membaik kondisinya. Jadi pasien itu biasanya ginjalnya tuh terganggu, dia nggak bisa kencing, nggak bisa keluar air seni. Tapi begitu dikasih obat, mereka mulai keluar bayinya sedikit demi sedikit. Ada yang sudah mulai banyak, dan yang tadinya tidak sadar mulai sadar kembali. Jadi kita bisa melihat dari 10 pasien yang diberikan obat ini, 7 sudah pulih kembali, sehingga kita bisa simpulkan bahwa obat ini memberikan dampak positif. Farmasi yang akan kami tindak lanjuti menjadi pidana, ya. Jadi yang 4 yaitu bidang penindakan dari Badan POM sudah kami tugaskan untuk masuk ke industri farmasi tersebut, bekerja sama dengan kepolisian dalam hal ini, dan akan segera melakukan penyidikan untuk menuju pada pidana, ya, perkara pidana dalam hal ini. Oke, kita akan langsung bahas hal ini bersama dengan 2 orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Saya akan sapa terlebih dahulu, ada Pak Syahril, juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pak Syahril sudah terhubung? Oke, sembari kita menunggu kehadiran dari Pak Syahril, di studio sudah ada Pak Trubus Rahadiansyah selaku pengamat kebijakan publik. Selamat pagi Pak Trubus. Selamat pagi. Salam sehat, apa kabar? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Oke, Pak Trubus, sebelum kita ke Pak Syahril karena masih menunggu sambungan komunikasi. Ini kan sebetulnya kan sudah mencapai angka 245 kasus ya, yang terbaru kemarin disampaikan oleh Pak Menteri. Ada desakan juga dari sejumlah pihak bahwa seharusnya ini segera ditetapkan sebagai KLB saja gitu. Kalau Pak Trubus melihatnya begitu juga nggak sih Pak? Iya, kalau saya sih dengan angka yang ada sekarang itu kan angka yang terus bertambah. Artinya bisa saja itu dianggap fenomena gunung es karena Indonesia ini kan 260 juta penduduk ya, dan obat itu kan dipakai setiap hari gitu kan. Jadi menurut saya ini sudah saatnya pemerintah memikirkan untuk menerapkan yang namanya KLB. Meskipun KLB mungkin terbatas dulu gitu ya, tapi paling tidak sudah ada warning, ada bahaya bahwa ini ada situasi yang darurat gitu loh. Sehingga masyarakat ini kan harus diedukasi. Paling tidak komunikasi, informasi dan edukasinya harus jalan, KIE-nya itu. Sehingga di sini menurut saya pemerintah harus benar-benar memberikan perhatian khusus pada ini, pada ya terjadinya korban horor ini. Kan ini kan sebuah horor ya, korban yang sangat menakutkan sebenarnya di masyarakat itu. 57,6% loh Pak yang meninggal dunia. Nah ini kalau Pak Trubus sendiri melihatnya indikator apa sih yang kemudian bisa diyakinkan bahwa ini memang kondisi harus KLB gitu? Iya, indikatornya korbannya itu. Korban itu kan sesuatu yang tidak bisa ini kan masalah nyawa, bukan masalah korban biasa ya. Dan ini situasi yang setelah pandemi kita sudah banyak korban, dan ini sekarang korban lagi. Jadi situasi ini harus dilihat dalam konteks komprehensif Mbak, dan keberkelanjutan gitu. Jadi jangan sampai nanti ada kasus lain lagi, mungkin gagal ginjal, ini ginjal, besok lagi ada mungkin jantung atau paru kan bisa saja, atau sesuatu yang lebih berat lagi. Nah ini kan harus juga diantisipasi. Artinya ini sebenarnya ada masalah tentang kesehatan nasional Indonesia ini bermasalah. Ya ini ada masalah yang harus dibuka. Jangan sampai ini seperti kotak Pandora yang harus ini sesuatu yang harus terang benderang, masyarakat harus tahu, karena memang masyarakat sekarang menuntut aspek transparansi. Sehingga ada apa? Jangan kemudian obatnya disajikan nih ada 20 obat, 80 obat, tapi berubah-ubah terus. Nanti ditarik lagi seolah ini nggak ada lah kan, seperti ada yang ditutup-tutupi. Kalau memang belum saatnya jangan diumumkan dulu supaya masyarakat tidak panik. Ini kan masyarakat jadi panik. Bahkan ada yang panik buying juga gitu, jadi beli obat yang kira-kira nggak didaftar itu. Nah itu kan merugikan industrinya juga kan gitu, pelaku usahanya ya. Tapi kalau misalnya memang ada desakan soal KLB ya, mungkin memberikan pemahaman juga pada kita semua. Sebenarnya kalaupun misalnya sudah ditetapkan KLB gitu, apa yang menjadi perbedaan bahwa dengan kebijakan yang harus dilakukan pemerintah antara KLB dan juga tidak KLB? Iya, kalau KLB kan otomatis segala sesuatunya ada standar-standarnya dong. Paling nggak bahasa keren, kalau COVID dulu corona ada prokesnya, kan ya, protokol kesehatannya. Jadi orang tidak ada upaya preventifnya. Karena kita arahnya ke preventif dulu. Ini kan kita jujur aja gagal soal preventif. Gagal soal preventif terjadinya. Kalau sekarang ada penindakan, ada itu kan situasi yang sudah istilahnya kuratifnya Mbak. Jadi sesuatu yang tidak boleh di masyarakat seperti itu gitu loh. Kita coba berbincang dengan Pak Syahril. Pak Syahril, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, selamat pagi semuanya. Salam pagi. sehat. Salam sehat selalu Pak Syahril. Pak Syahril, soal KLB ini ada desakan dari beberapa pihak ya di gagal ginjal akut ini. Kementerian Kesehatan memandangnya seperti apa? Apakah memang tepat sudah bisa dilakukan
KLB, Pak? Terima kasih. Jadi sebelum saya menjawab tentang KLB de jure-nya, jadi sejak meningkatnya kasus di akhir Agustus, September, dan Oktober, Kementerian Kesehatan dengan seluruh profesi yang terkait, termasuk BPOM, sudah melakukan langkah-langkah ya, responsif yang sangat cepat, yaitu dengan cara satu surveillance epidemiologi. Artinya kita turun ke seluruh rumah-rumah penderita untuk mencari tahu apa-apa yang berkaitan dengan penyebabnya. Kemudian kita melakukan penelitian-penelitian untuk menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan gagal ginjal akut ini. Nah, dari penelitian yang membutuhkan beberapa tahap itu, kita sudah menyingkirkan infeksi, dehidrasi, perdarahan, dan akhirnya mengerucut kepada intoksikasi atau keracunan obat. Kemudian kita juga sudah melakukan kontak dengan WHO, kemudian juga dengan pemerintah Gambia untuk menyamakan. Karena kasus ini hampir sama dengan di Gambia ya, di Afrika Barat, yang menyebabkan gagal ginjal akut karena konsumsi obat yang ada diethylene glycol maupun ethylene glycol. Nah, respon-respon yang sudah kita lakukan, baik dari pusat ke daerah, itu merupakan suatu respon cepat dan respon melebihi KLB sebetulnya. Nah, saat ini Pak Trubus dan kawan-kawan kita sudah menyiapkan apa yang disebut dengan Permenkes atau keputusan Menteri Kesehatan dengan KLB itu. Tapi itu nggak ada masalah karena memang secara action kita sudah melakukan semuanya itu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini termasuk kita melarang penggunaan obat sirup yang mengandung diethylene dan ethylene glycol itu adalah langkah cepat untuk mengurangi bertambahnya kasus-kasus gagal ginjal akut maupun kematian yang terjadi. Nah, mudah-mudahan ini sebagai bagian dari upaya kita dan secara de jure, insya Allah Pak Trubus kita sudah siapkan semuanya. Oke, Pak Syahril, kalau bicara tadi soal keracunan obat begitu, kemarin juga kita tahu ya Pak Menteri, BPOM kan bertemu dengan Pak Presiden ya. Nah, apa yang mungkin ditekankan oleh Presiden atas kejadian ini, Pak Syahril? Ya, jadi dari press conference yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Kesehatan bersama Ibu Ketua Badan POM, itu Presiden mengingatkan kita agar masalah ini harus diselesaikan dengan secepat-cepatnya dan dilakukan dengan transparan informasi publik kepada masyarakat. Dan kalau kita melihat perkembangan ya, kita sudah menyampaikan ada 102 ya obat yang diminum oleh pasien-pasien gagal ginjal ini yang kita teliti ya untuk menindaklanjuti betul apakah betul obat yang sudah kita dapatkan ini menjadi bagian dari penyebab itu. Kemudian Badan POM juga sudah mengumumkan ya, ada 133 obat-obat yang aman. Artinya apa? Mereka sudah meneliti yang sudah kita ajukan ini, sebagian ada yang aman dan juga sudah diumumkan ada sebagian yang memang dilarang, bahkan betul-betul obat tersebut mengandung diethylene glycol maupun ethylene glycol yang sudah diambang batas. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban kita ke publik ya. Oke, Pak Syahril, nanti saya akan mendalami pernyataan dari Pak Syahril tadi soal ya meskipun tidak ditetapkan sebagai status kejadian luar biasa, tapi responnya sudah seperti KLB. Nanti saya akan detailkan soal itu, tapi kita jeda dulu ya Pak ya. Saat lagi kami akan kembali hadir untuk Anda, tetap bersama kami.